Oke, assalamualaikum anak-anak. Kembali kita pada pagi hari ini pertemuan baru di bab baru ya, di pembelajaran matematika wajib ya. Kemarin udah kita belajar dari statistik. Hari ini kita masuk ke materi peluang. Nah, di materi peluang ini tentunya di kaidah pencacahan itu ada 3 metode yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah aturan pengisian tempat atau filling slot. Kemudian yang kedua adalah notasi faktorial, dan yang ketiga adalah permutasi dan kombinasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang aturan pencacahan ya, aturan pengisian tempat atau filling slot, serta notasi faktorial. Baiklah, silakan kalian lihat materi yang sudah saya sharekan untuk kalian ya. Di sini adalah kaidah pencacahan atau didefinisikan yaitu sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu ya. Itu adalah pengertian daripada kaidah pencacahan. Nah, untuk menyelesaikan kaidah pencacahan, langkah yang pertama adalah dengan cara aturan pengisian tempat. Nah, aturan pengisian tempat atau filling slot atau aturan perkalian, artinya kita menyelesaikannya menggunakan metode perkalian ya. Seperti kalian lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini adalah Contoh yang pertama adalah berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Jadi misalnya ini ada 8 calon pengurus OSIS yang akan kita pilih, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang calon. Nah, kalau begitu kita selesaikan dengan aturan pengisian tempat atau filling slot. Yang pertama adalah ketua. Kalau kita milih ketua otomatis dengan jumlah 8 orang ya. Kalau kita milih sekretaris, yang ketua kan sudah diambil 1, berarti sisa 7. Kemudian untuk bendahara ini kan berarti udah sisa 6. Kenapa sisa 6? Karena satunya udah di ketua, satunya udah di sekretaris, berarti sisa 6. Nah, untuk memilihnya berapa cara? Tinggal dikalikan aja. 8 kali 7 kali 6. Dapatlah caranya adalah 336 cara memilih. Jadi dari 8 orang calon, apabila kita pilih ketua, pilih sekretaris, dan bendahara, cara yang bisa kita pilih adalah 336 cara memilih. Ini adalah aturan pengisian tempat atau filling slot. Jadi materi yang paling gampang sekali. Selanjutnya adalah notasi faktorial. Nah, notasi faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru ya nih. Dengan tanda seru. Jadi dalam peluang itu notasi faktorial. Jadi kalau kalian ketemu 6 faktorial, jangan kamu baca 6 tanda seru, bukan seperti itu ya. Jadi notasi faktorial itu dilambangkan dengan N tanda seru nih, seperti ini. Lambang N tanda seru itu dibaca adalah N faktorial ya. Ini seperti contohnya nih. 4 faktorial, 2 faktorial. Jadi bacanya bukan 4 tanda seru, bukan. Jadi bacanya adalah 4 faktorial. Nah, konsep menyelesaikan faktorial akan saya jelaskan di sini. Tentunya materi hari ini paling mudah, hanya aturan pengisian tempat dan notasi faktorial. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini ada pertanyaan, hitunglah nilai-nilai berikut ini. Yang pertama adalah 4 faktorial. Nah, yang dimaksud dengan faktorial itu kalau seperti ini, 4 faktorial artinya tuh 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi turunnya ke bawah, bukan naik ke atas ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 24. Jadi dikalikan. Kalau seperti ini, 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, kerjakan satu-satu karena 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Baru ditambah ya. Sehingga 2 kali 1 itu 2, 3 kali 2 kali 1 itu 6 sama dengan 8. Jadi jawabannya 8. Jangan kalian jawab seperti ini. 2 faktorial ditambah 3 faktorial, kamu jawab menjadi 5 faktorial.
Nah, kalau 5 faktorial jawabannya bukan 8. Jadi konsep menyelesaikannya salah. Ya. Jadi konsep penyelesaiannya adalah kalau 2 faktorial kan karena dia perkalian. Jadi dia dulu yang dikerjakan. Setelah dikerjakan perkaliannya baru kamu tambah. Jangan kamu tambah dulu. Ini salah konsep nanti kamu ngerjakannya nih. Kalau kamu tambahkan, ini hasilnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Nah, sementara jawabannya hanya 8. Jadi salah konsep nanti kalian ya. Tolong diingat karena pengalaman saya udah jelaskan seperti ini, ternyata nanti ada lagi yang jawab ini 5 faktorial. Keseringan seperti itu ya. Oke. Yang C sama 12 faktorial. 12 faktorial artinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu konsep daripada notasi faktorial. Nah, kalau yang D ini paling gampang. Jangan kamu ngerjakan panjang-panjang ya. Kalau yang D ini kan begini, 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Artinya 9 faktorial itu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa kita 5 faktorial? Karena pembaginya 5 faktorial. Kalau pembaginya 8 faktorial berarti 9 kali 8 faktorial. Ini 5 faktorial sehingga bisa dicoret. Nah, kalau udah dicoret kan paling gampang. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 3024. Ini cara seperti ini adalah konsep daripada notasi faktorial. Oke, kita lanjut satu contoh ya. Ini misalnya ada contoh nih, 8 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kalau seperti ini cara ngerjakannya sekarang kamu lihat. Ini 8 faktorial, ini 7 faktorial. Berarti 8 dikali 7 faktorial. Yang ini, yang di bawah ini tetap ditulis 7 faktorial. Sekarang yang 3 dengan 2, berarti 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Sehingga ini tinggal kita coret nih. Dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Tinggal 8 kali 3, 24. Nah, jadi konsep jawabnya seperti itu. Sehingga 8 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial hasilnya ada 24. Kalau kamu ngerjakan satu-satu bisa, tapi kan panjang tuh ya, panjang. 8 faktorial cari dulu 8 faktorialnya berapa. Kemudian 3 faktorial cari lagi 3 faktorialnya berapa. Kemudian 7 faktorial dicari lagi, 2 faktorial dicari lagi. Kerjaannya kan panjang. Nah, kenapa kalian harus memahami konsep? Ini namanya artinya memahami konsep. Jadi konsep seperti ini, oh ternyata kalau ini saya dibagi 8 faktorial dibagi 7 faktorial, ini bisa. Bisa nggak? Boleh nggak kok seandainya 8 faktorial, misalnya ada soal ya 8 faktorial, kita bagi yang di sebelah sini. Boleh saja karena pembagian, karena tanda baginya ini panjang. Kecuali tanda baginya pendek, hanya sampai 8 faktorial dibagi 7 faktorial. Dengan 2 nggak boleh. Tapi ini kan dia sama-sama dibagi. Jadi boleh saja ini 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Tergantung bisa apa tidak dia dibagi. Jadi seperti itu ya. Oke, hari ini materi kita hanya itu saja, aturan pengisian tempat atau filling slot serta notasi faktorial. Apabila masih ada pertanyaan nanti ditanyakan aja di kolom chat WA ya. Oke, Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.